Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 451. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seorang lelaki dari kaum Ansor datang kepada beliau lalu memberi salam. Setelah laki-laki Ansor itu hampir pergi, Rasulullah SAW bertanya, "Hai saudaraku kaum Ansor, bagaimana sakit saudaraku Sa'ad bin Ubadah?" Lelaki itu menjawab, "Sudah membaik." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Siapa di antara kalian yang ingin turut menjenguknya?" Beliau kemudian berdiri dan kami pun berdiri bersama beliau. Kami berjumlah lebih kurang 10 orang tanpa trompa, tanpa tutup kepala, dan tanpa jubah dalam. Kami berjalan di tanah gersang hingga tiba di rumah Sa'ad bin Ubadah. Lalu orang-orang yang di sekitar Sa'ad mundur, sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mengikuti beliau bisa mendekat kepada Sa'ad bin Ubadah. Hadis Muslim nomor 452. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Bila kamu menengok orang sakit atau orang mati, ucapkanlah ucapan doa yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang diucapkan." Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah, yaitu suami Ummu Salamah, meninggal, aku datang kepada Nabi SAW. Lalu aku katakan, "Ya Rasulullah, Abu Salamah telah meninggal." Kata Nabi, ucapkanlah doa, "Allahumma ufir li walahu wa aqibni minhu ukba hasanatan." Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan dia, serta berilah aku penggantinya dengan pengganti yang baik. Kata Ummu Salamah, maka Allah memberiku pengganti berupa orang yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Salamah wafat, Ummu Salamah diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 453. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ajarilah, tuntunlah orang-orang yang hampir mati dengan bacaan La ilaha illallah." Hadis nomor 454. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya." Lalu aku tanyakan, "Wahai Nabi, apakah maksudnya tidak ingin mati? Karena kita semua tidak ingin mati." Beliau menjawab, "Tidak begitu. Tapi yang dimaksud ini adalah orang mukmin itu bila diberi kabar gembira bahwa dia akan memperoleh rahmat Allah, ridhonya dan surganya, maka dia senang bertemu dengan Allah. Lalu Allah senang bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir bila diberitahu tentang azab Allah dan murkanya, maka dia tidak senang bertemu dengan Allah. Lalu Allah tidak senang bertemu dengannya. Menurut suatu riwayat dari Syuraih bin Hani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa senang bertemu Allah, maka Allah senang bertemu dengannya.
Barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Kata Surai, lalu aku datang kepada Aisyah, kemudian aku tanyakan, wahai Ummul Mukminin, aku telah mendengar Abu Hurairah menuturkan hadis dari Rasulullah SAW. Jika memang demikian, maka kita celaka. Maka Aisyah bertanya, mengapa ada orang yang celaka sebab sabda Rasulullah SAW tersebut? Surai menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Sedangkan dari kita, tidak ada seorang pun yang ingin atau senang dengan mati. Aisyah menjawab, itu memang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi maksudnya tidak seperti yang kau pahami itu. Yang dimaksudkan adalah bila mata telah terbelalak ke atas, dada sudah tidak berdetak, napas hanya tinggal di tenggorokan, kulit dan jari telah kaku, maka saat itulah barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, hadis nomor 6507. Hadis Muslim nomor 455. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Janganlah salah seorang dari kamu mati kecuali berbaik sangka kepada Allah. Hadis Muslim nomor 456. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke tempat Abu Salamah yang matanya telah terbelalak ke atas ketika dia mati. Lalu Rasulullah SAW memejamkannya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya bila roh itu dicabut, maka dia diikuti oleh penglihatan. Maka merataplah, ributlah orang-orang dari keluarga Abu Salamah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berdoa, berucap kecuali dengan doa dan ucapan yang baik, karena para malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berilah penggantinya setelah kepergiannya menyusul orang-orang yang telah berlalu. Ampunilah kami dan dia, wahai Tuhan alam semesta. Berikan dia kelapangan di alam kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Hadis nomor 457. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW ketika wafat ditutupi dengan kain tenun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4814. Hadis Muslim nomor 458. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila roh orang mukmin keluar, maka roh tersebut disambut oleh 2 malaikat yang akan membawanya ke atas. Kata Hamad, dia dituturkan baunya yang wangi dan dia sebutkan minyak misik. Kata beliau, lalu penghuni langit mengatakan, ada ruh baik, wangi yang datang dari arah bumi.
Semoga Allah memberimu rahmat juga kepada jasad yang pernah kau tempati hidup. Kemudian roh tersebut dibawa kepada Tuhannya, lalu Tuhannya berfirman kepada para malaikat, bawalah roh itu pergi sampai akhir ajal. Maksudnya di barzah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang kafir itu bila rohnya keluar, kata Hamad, dia menuturkan baunya busuk dan menyebutkan laknat. Maka penghuni langit mengatakan, ada roh jelek, busuk dan datang dari arah bumi. Kata Nabi SAW, maka dikatakan kepada malaikat, bawalah roh itu pergi sampai akhir ajal. Kata Abu Hurairah, lalu Rasulullah SAW melepaskan sabut tangan yang disumbatkan di hidungnya seperti demikian. Hal ini diperagakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis nomor 459. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang perempuan yang menangis karena bayinya meninggal. Lalu beliau katakan kepada perempuan itu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kata perempuan itu, kau tidak merasakan pedihnya musibahku ini? Setelah Rasulullah SAW pergi, perempuan itu diberitahu bahwa laki-laki tadi adalah Rasulullah SAW. Maka perempuan itu menyesal setengah mati. Lalu dia datang ke tempat Rasulullah SAW. Namun dia tidak menjumpai penjaga pintu di rumah Rasulullah SAW. Perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi belum mengenal Anda. Beliau bersabda, sesungguhnya sabar itu adalah pada saat benturan pertama. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1283. Hadis Muslim nomor 460. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada wanita Ansor, tidakkah mati 3 anak seseorang, lalu dia merelakan karena Allah, kecuali dia, yaitu orang tuanya, akan masuk surga. Seorang perempuan di antara mereka bertanya, atau 2 orang anak juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, atau 2 orang anak juga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah melalui sanad lain secara marfu, tidaklah mati 3 orang anak dari seorang muslim lalu dia tersentuh api neraka kecuali hanya sebagai penebus sumpah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1429 dan 1251. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.